Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu doanya sama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Abasa. Apa artinya Abasa? Iya, baca aja tuh. Abasa berbuka masam. Ya, berbuka masam tuh maksudnya gimana sih? Gimana ya Ustaz? Bermuka masam berarti ada rasanya? Bukan. Abasa itu artinya bermuka masam. Nanti saya jelaskan ya kenapa disebut dengan abasa. Berapa ayat totalnya surah Abasa? 42 ayat. Merupakan surat ke surat ke 80. Makkiyah atau Madaniyah? Apa ini maksud dengan surah Makkiyah? Bagus. Jangan lagi dijawab surat yang turun di Mekah ya. Surat yang turun di masa sebelum hijrah. Good. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa artinya bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Abasa itu teman-teman, abasa itu maksudnya di dalam ayat ini adalah mengerutkan wajah atau menarik wajah karena perasaan tidak suka. Bahasa Indonesianya apa kira-kira? Mengerutkan wajah. Mengerutkan bukan karena nggak pakai skincare, bukan. Mengerutkan wajah karena nggak suka. Itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Ngambek. Kira-kira apa sih? Kalau misalnya kalian ada teman gitu, terus dia datang kalian, gitu. Apa? Julid. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya itu kalau saya memahaminya sebagai merengut, menekuk wajah gitu. Nah, di surah ini kalau di tafsirnya itu dikatakan adalah wajahnya berubah. Wajahnya berubah karena tidak suka, ya. Dia tidak suka apa? Ya dia nggak suka sama yang terjadi gitu ya. Jadi kisahnya ini teman-teman, asbabun nuzul dari Abasa surah Abasa ini adalah pada suatu hari Nabi itu ketemu dengan 3 orang pembesar Quraisy. Siapakah pembesar Quraisy yang ditemui sama Nabi? Pembesar tuh nggak harus orang yang badannya besar ya. Siapa orang yang ditemui Nabi? Ada yang tahu? Oke. Jadi kisahnya gini teman-teman. Saya nggak akan saya bacakan satu-satu ya, tapi saya jelaskan secara umum. Jadi pada suatu hari Nabi itu sedang bertemu dengan 3 orang pembesar Quraisy, yaitu 1. Utbah bin Rabi'ah. Oke. Yang kedua adalah Abu siapa? Iya, Abu Jahal. Oke. Nama aslinya? Lupa. Amr bin. Oke, cari nanti ya. Yang ketiga adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa ini? Abbas bin Abdul Muthalib siapa? Anak. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ini siapanya Nabi? Yes, ini pamannya Nabi. Jadi satu hari Nabi ketemu dengan 3 orang ini, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan Abbas bin Abdul Muthalib. Apa yang dilakukan Nabi bertemu dengan 3 orang ini? Nabi itu lagi berusaha untuk mendekati ketiga orang ini secara diplomatis ya. Maksudnya untuk mendatangi 3 orang ini, mengajak masuk Islam. Karena kalau menurut Rasul ya, menurut analisanya Rasul, ini kalau 3 orang ini masuk Islam, nih Islam bisa berjaya nih. Ya. Pada saat itu bangsa Arab nggak punya pemimpin tunggal. Jadi bangsa Arab itu dia tidak punya presiden, dia tidak punya raja, dia tidak punya satu orang yang sangat amat supremasi ya. Jadi dia punya kekuasaan tertinggi, itu nggak ada. Di bangsa Arab itu ada petinggi-petinggi kabilah, ya, ada orang-orang yang dihormati di setiap kabilah masing-masing. Nah, Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah itu adalah salah dua dari yang
dihormati di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi Nabi mikir, wah ini ya, kalau seandainya ini orang masuk Islam, ini Islam bisa jaya nih, kata Rasul gitu ya. Karena Abu Jahal, nama aslinya kan bukan Abu Jahal ya. Nama aslinya adalah Amr bin, iya cari itu, coba di googling siapa nama aslinya. Jangan cuma Abu Jahal aja. Ya. Bahkan kadang-kadang saya masih khawatir kalian jangan-jangan masih ketukar beda Abu Jahal sama Abu Lahab, bener nggak? Nggak ketukar? Oh bagus, kalau udah nggak ketukar udah bagus. Abu Jahal itu adalah petinggi bangsa Arab salah satunya. Sedangkan Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Siapa nama aslinya, Reza? Iya, Amr bin Hisham. Itu nama asli Abu Jahal. Nah, Amr bin Hisham ini kemudian dihormati sama orang-orang Arab. Makanya dia dikasih gelar itu Abu Hakam, bapak pemilik segala kebijaksanaan. Bayangin tuh, saking kan terhormatnya di tengah-tengah bangsa Arab. Tapi gara-gara Abu Jahal ini gak mau menerima Islam, padahal dia tahu Islam itu benar. Gara-gara Abu Jahal ini gengsi, sama Nabi dikasih nama baru, Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Maksudnya apa? Udah tahu Islam benar kok gak mau masuk Islam. Jadi Abu Jahal itu yang ngasih nama Nabi. Ya, dulunya dikenalnya Abu Hakam, bapak kebijaksanaan. Bayangin tuh, karena tidak mau menerima Islam gara-gara gengsi sebenarnya ya, gengsi lah, ya kali gitu kan, ya kali saya ngikut Muhammad yang siapa sih gitu. Nah akhirnya karena gengsinya dia tidak masuk Islam sampai dengan akhir hayatnya. Oke. Nah jadi Nabi ketemu dengan 3 orang ini dengan niatan apa? Iya, ini kalau masuk Islam, wah ini Islam bisa kuat nih, karena kebetulan ini petinggi-petinggi bangsa Arab semua. Nah dari 3 orang ini siapa yang berhasil didakwahi? 1 Utbah bin Rabi'ah, 2 Abu Jahal, 3 Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa yang akhirnya masuk Islam? Siapa ya? Ya pura-pura mikir aja biar gak ditanya kan ya. Yang akhirnya masuk Islam adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, itu pun Abbas itu sempat menyembunyikan keislamannya. Jadi nggak terang-terangan menunjukkan bahwa beliau telah berislam gitu. Nah, sementara Utbah bin Rabi'ah itu meninggal di saat, bukan meninggal, tewas, tewas di saat perang apa? Perang yang pertama kali terjadi, perang. Ayo, kemarin kan waktu ini Maulid Nabi kita ada materinya kan, perang Badar, good, perang Badar ya. Utbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal itu meninggal di waktu yang sama, yaitu di peperangan Badar ya. Karena yaitu sok-sokan nantang. Nantang-nantang gitu ya. Tapi kalau Abbas itu kemudian masuk Islam. Nah, pas Nabi lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi diskusi-diskusi politik gitu ya, dengan 3 orang ini, tiba-tiba datang seseorang yang buta. Tiba-tiba datang orang buta, namanya siapa? God, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, inilah orang buta yang dimaksud di ayat kedua, anja'ahul a'ma. Jadi ketika Nabi lagi ngobrol-ngobrol dengan 3 orang tadi, kemudian datang orang buta, abasa, tiba-tiba wajah Nabi berubah. Kenapa kira-kira wajahnya berubah? Ada yang tahu nggak? Kalian lagi ngumpul-ngumpul nih ya kan, satu teman lah, yang satu lingkaran pertemanan. Tiba-tiba datang teman yang lain, teman yang bukan dari pertemanan kalian. Dan kalian tahu dia biasanya kalau gabung langsung pengen gibah. Antara dua, kalau nggak pengen gibah, pengen minta makanan kalian. Muka kalian gimana biasanya? Ih, gitu kan? Nah, itu menyatakan suka apa tidak suka? Tidak suka. Nah, jadi ketika kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini datang, ya, namanya orang buta. Orang buta ngelihat nggak? Nggak ngelihat ya. Nah, karena orang buta nggak ngelihat, seharusnya kalau wajahnya Nabi berubah, itu dia ngelihat nggak? Enggak. Jadi dia bakal sakit hati nggak kalau dia tahu wajah Nabi berubah? Enggak, karena dia nggak lihat.
Tapi Nabi ditegur sama Allah gara-gara cuman berubah mukanya. Gara-gara berubah ekspresinya. Bayangkan, Nabi itu padahal kalau dipikir-pikir Abdullah bin Umi Maktum gak akan lihat. Dan gak tahu apa-apa, ya namanya orang buta ya kali gitu kan. Gak mungkin Abdullah bin Umi Maktum datang, mohon maaf Nabi lagi sama siapa ya, nanya dulu dong gitu. Mungkin kan. Nah, dia gak tahu Nabi sedang bersama siapa. Dan kemudian dia juga nggak tahu bahwa Nabi sedang apa, karena dia orang buta. Dia datang cuma untuk nanya sesuatu sama Nabi. Apa yang terjadi? Nabi abasa, wajahnya berubah, tertekuk karena ada perubahan emosi, perubahan rasa. Mungkin kalau sederhananya gini, aduh ini lagi ngobrol penting, datang lagi dia. Kira-kira mungkin begitu ya. Aduh ini kan lagi ngobrol penting, ini kok ada yang datang gitu loh. Mana, mohon maaf, Abdullah bin Umi Maktum ini udahlah buta, kemudian juga bukan orang terpandang. Bukan orang yang dihormati banget pada saat itu, bukan orang kaya, bukan dari bani yang terhormat. Istilahnya kayak saya, contoh nih, saya lagi ngobrol-ngobrol sama Ustazah Mursida, sama Ustazah Nurul, Ustazah Nadia. Itu kan saya dengan teman-teman saya setara, sama-sama guru. Tiba-tiba kalian datang, salah satu dari kalian datang, nimbrung. Ustazah nanya dong. Kira-kira ustazahnya gimana? Mau nggak langsung, yuk masuk sini duduk bareng kita ngobrol? Kira-kira gitu nggak? Kenapa? Karena ngobrolnya kan beda kan? Ketika guru-gurunya lagi ngobrol. Nah, pada saat itu Nabi sedang bicara tentang politik dan dakwah. Maksudnya ini sedang ada upaya diplomasi mendekati 3 orang. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum. Apa yang mau diminta sama Abdullah bin Umi Maktum? Hah? Di ayat ketiga, wa may yudrika la'allahu yazakka. Kamu nggak tahu, kata Allah, padahal kamu tidak tahu sesungguhnya dia adalah orang, boleh jadi dia adalah orang yang ingin mensucikan diri. Nah, karena Nabi itu wajahnya berubah, Allah langsung menegur dengan menurunkan ayat ini. Dari ayat 1 sampai 10 ini di surah Abasa. Bayangin sampai 10 ayat loh ditegur. Cuman gara-gara wajahnya Nabi berubah. Itu berarti teman-teman, seorang pendakwah ya, teman-teman nanti kalau lagi nasehatin orang, nanti kalau udah jadi ibu-ibu punya anak, menasehati orang, penting sekali untuk menjaga ekspresi. Penting banget. Bisa jadi kita nggak marah, gara-gara ekspresi kita salah, orang jadi salah paham. Misalnya, kalian punya nggak temen yang kalau ngelihat orang matanya gini? Punya nggak? Saya punya. Dulu saya salah paham mulu sama teman saya tuh. Asal kita panggil gitu ya, Fulana gitu, ya. Sebelah saya ada salah apa sih? Karena dia matanya kayak tajam dan seolah-olah saya punya salah sama dia. Padahal ternyata memang ekspresi orangnya seperti itu. Nah, belakangan saya baru paham, oh memang matanya sipit. Jadi mau gimana pun kita tetap aja kayak gini. Karena matanya nggak bisa membuka lebih lebar ya. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan orang, apalagi kita sedang berdakwah, apalagi kalau kalian muhadoroh deh, muhadoroh ceramah gitu ya. Kan muhadoroh itu ngasih ilmu, ngasih ceramah. Tapi muka kalian berubah. Muka kalian itu, kalian menyampaikan muhadoroh dalam kondisi wajahnya nggak suka. Kira-kira yang nonton nyaman nggak? Nggak. Kira-kira ilmunya nyampe nggak? Enggak. Kenapa? Karena salah di muka. Salah di muka. Kenapa saja emang muka saya kurang glowing? Enggak, bukan itu masalahnya. Gak ada urusan sama saya glowing gak glowing. Ekspresi kita tuh harus dijaga. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum gak ngeliat, tapi kira-kira 3 orang tadi ngeliat gak? Ngeliat. Kalau misalnya 3 orang itu ngeliat dan kemudian salah paham dengan ekspresi wajah Rasul, itu berdampak besar gak sama dakwah Islam ke depannya? Wah, berarti itu nabinya cuma mau sama orang-orang terhormat doang. Kalau orang miskin gak mau didakwahin. Kan jadi gitu. Ya kan? Makanya karena perubahan ekspresi nabi itu menandakan bahwa akhlak itu penting di dalam Islam. Ya, sekalipun kepada orang buta. Saya dulu pernah baca kisah. Jadi ada orang yang dia lagi di hadapan orang yang buta. Nah, kemudian dia buka aurat. Dia buka aurat ceritanya. Perempuan lah pasti ya, dia buka aurat. Terus ditanya gitu, kamu kenapa buka aurat di depan orang ini? Terus dia bilang, ya itu orang kan buta, dia nggak lihat saya. Dia bilang gitu kan, dia kan nggak lihat saya kan, dia buta. Terus orang tadi yang buka aurat tadi ditanya, oke, dia nggak lihat kamu, tapi kamu lihat dia nggak? Lihat. Kamu bisa lihat si orang buta ini nggak? Bisa. Kalau begitu kamu tetap wajib menutup auratmu. Itu juga.
Itu yang dibilang sama teman yang menasihati itu. Kenapa? Walaupun orang buta itu nggak ngelihat kita, tapi kita ngelihat dia, ya kan? Kita melihat dia, itu artinya kita tetap punya kewajiban menutup aurat. Nah sama, walaupun Abdullah bin Umi Maktum nggak ngelihat wajah Nabi yang udah berubah, tapi 3 orang ini bisa ngelihat. Dan khawatirnya akan menimbulkan persepsi sudut pandang yang beda kalau mereka salah tangkap terhadap ekspresi wajah Nabi. Sampai ditegur segini panjang ya. Jadi kemudian ketika Abdullah bin Umi Maktum datang pengen meminta pelajaran, wa mayudrika la'allahu yazakka, kata Allah kepada Nabi, kamu nggak tahu, padahal bisa jadi dia adalah orang yang ingin mensucikan diri ya, atau di sisi lain yazakka itu bisa jadi untuk mencari pengetahuan atau pengajaran. Au yazakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia nanti akan ingat, au yazakkar, atau pelajaran yang kamu berikan itu wahai Muhammad, peringatan yang kamu berikan kepada Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum itu kelak akan dia ingat, fatanfa'ahu, dan kemudian akan bermanfaat baginya az-zikra, peringatan tersebut. Nah, Rasul ketika ditegur ini, Rasul langsung bertaubat ya, maksudnya langsung memohon ampun sekaligus juga memperbaiki sikap langsung pada saat itu. Oke? Kenapa? Ternyata terbukti ayat ini. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, bisa jadi nanti peringatan atau pelajaran yang kamu berikan itu bisa membuat orang ini menjadi sangat bermanfaat dari apa yang kamu ajarkan. Apa yang terjadi? Abdullah bin Umi Maktum adalah satu-satunya sahabat yang buta dan ikut hijrah ke Madinah. Orang buta yang ikut hijrah. Bayangin, orang buta ikut hijrah. Kayak orang buta trekking naik gunung. Gimana tuh kira-kira? Orang buta traveling ke luar negeri, gimana kira-kira menurut kalian? Ngeri banget gitu. Satu-satunya sahabat Nabi yang buta ikut hijrah ke Madinah, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dan Masya Allah benar terbukti bahwa ketika kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini sudah berada di Madinah, setiap kali Rasul pergi atau safar ke daerah lain, keluar dari Madinah, kan kalau pemimpin meninggalkan tempatnya, dia tidak boleh meninggalkan kepemimpinan dalam keadaan kosong kan. Jadi Nabi itu kalau lagi pergi ke daerah luar atau lagi meninggalkan Madinah, Nabi itu biasanya menunjuk orang untuk menggantikan sementara biar orang tersebut mengisi kekosongan pemerintahan sementara waktu. Dan Abdullah bin Umi Maktum yang buta ini 2-3 kali ditunjuk Nabi untuk menggantikan kepemimpinan Nabi selama Nabi tidak di Madinah. Bayangkan, terbukti kan? Fatanfa'ahuz zikro. Ternyata pelajaran atau dakwah yang diberikan Nabi pada akhirnya bermanfaat. Karena Abdullah bin Umi Maktum ingat apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah ini sampai ayat 4 itu menceritakan tentang Nabi dan Abdullah bin Umi Maktum. Di ayat 5 ini udah masuk kisah ke 3 orang tadi ya. Amma manistagna, sedangkan yang 3 tadi kata Allah adalah orang yang senantiasa merasa dirinya cukup. Istagna itu maksudnya cukup. Jadi dia ngerasa cukup aja hidupnya itu, dan dia ngerasa kaya. Ya. Orang biasanya teman-teman, saya tanya, kalau kalian sudah merasa pintar, masih pengen belajar nggak? Masih pengen belajar nggak? Oke, saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Kenapa kalian tahu? Karena sudah pernah belajar. Masih mau nggak belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2 lagi? Gak apa-apa, jawab aja. Kan tadi udah tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Masih mau nggak belajar 1 tambah 1 lagi? Satuan tambah satuan, satuan tambah puluhan, puluhan tambah ratusan. Masih mau nggak belajar itu? Kenapa? Karena udah tahu. Karena udah merasa cukup. Padahal nggak semua 1 tambah 1 sama dengan 2 loh. Ya kan? Benar nggak? Tidak semua 1 tambah 1 sama dengan 2. Belajar disiplin ilmu yang lain, gak selamanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, orang-orang yang senantiasa merasa dirinya cukup, dia akan berhenti dari belajar. Itu bahayanya kalau ngomong, Ustazah saya malas soalnya saya udah tahu, saya udah bisa kok, saya udah pernah, saya udah coba, saya udah ngerti, saya udah paham. Nah kalau udah ngomong udah gitu, udahan biasanya. Ya kan? Buktinya tadi
Masih mau nggak belajar 1 tambah 1 lagi? Enggak. Kenapa? Karena udah pernah belajar, ya kan? Sebutannya udah pernah. Jadi kita akhirnya berhenti. Itu yang disebut dengan istagna, orang yang merasa dirinya cukup. Kalau kalian udah dikasih misalnya, saat ini mungkin jajan kalian saya nggak tahu lah, jajan kalian beda-beda. Tiba-tiba kalian dikasih jajan 1 bulan 1 juta, masih minta nggak? Masih minta lagi nggak? 1 bulan 1 juta, masih mau bilang nggak? Ma kurang mah gitu? Nggak. Kenapa? Cukup, bener kan? Cukup apa lebih? Lebih. Cukup. Ya paling kalian bakal merasa 1 juta mah udah cukup banget saja, saya udah bisa beli macam-macam, udah bisa beli aklis. Oh jangan dong. Masa kalian beli aklis? Kalian merasa kalau udah terlalu banyak tuh akhirnya cukup. Karena sudah merasa cukup, tidak bakal minta lagi dan gak bakal nyari lagi. Ya kan? Tapi kalau seandainya kalian dikasih jajan 1 bulan 100.000, minta lagi nggak? Kenapa minta lagi? Nggak cukup, ya. Orang kalau ngerasa nggak cukup dia akan cari lagi. Orang kalau ngerasa nggak cukup dia akan minta lagi. Jadi orang kalau sudah merasa cukup biasanya dia akan berhenti. Paham ya? Nah, jadi teman-teman paham maksud ayat ini ya? 3 orang yang disebut di sini tadi, ya 3 orang tadi siapa? Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dalam posisi saat itu ketiganya ini adalah orang yang istagna, merasa cukup. Kenapa merasa cukup? Abu Jahal terhormat nggak? Hartanya banyak nggak? Kaya raya nggak? Ya kan? Secara sosial dapat jabatan, kemudian terhormat, hartanya banyak, dihormati pula sama bangsa-bangsa Arab saat itu, ya, sampai dipanggil Abu Hakam. Dia istagna, merasa cukup. Karena dia merasa cukup, dia mikir ngapain saya belajar lagi, ngapain saya masuk Islam, toh saya nggak Islam aja. Kata Abu Jahal ya, jangan kata saya ini. Kata Abu Jahal misalnya, ngapain saya ngerasa harus masuk Islam kalau semua keindahan dunia, semua kenikmatan dunia saya udah dapet. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Hati-hati kalau ngerasa saya nggak mau belajar itu saja, saya udah cukup pintar. Wah, astagfirullah, berhenti itu hidayahnya. Berhenti itu. Udah deh saja saya udah hafal 3 juz. Kan udah cukup. Kalau dari aklis kan 3 juz berarti udah bisa lulus kalau 3 juz untuk SMP. Kalau SMA 5 juz. Enggak apa-apa deh, hafalan saya udah lewat 3 juz, saya nggak usah ngapal lagi. Jangan. Ya. Istagna itu nanti merasa cukup. Merasa udah kaya. Misalnya nih, kalian sampai tamat SMA. Oh, saya tamatan SMA-nya dari aklis. Aklis itu pelajarannya beda sama sekolah lain. Misalnya gitu kan. Saya nggak mau sekolah lagi, udahlah saya udah cukup pinter. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Oke ya. Nah, 3 orang tadi itu dianggap istagna, jadi merasa cukup. Kata Allah, fa antalahu tasodda, kepada orang yang merasa cukup dan nggak mau nyari lagi tadi itu. Kenapa wahai kamu Muhammad, fa antalahu tasodda? Kok sama orang yang kayak gitu kamu layanin? Kok sama orang yang kayak gitu kamu malah kasih perhatian? Padahal belum tentu dia adalah orang yang membutuhkan dakwah. Belum tentu dia orang yang membutuhkan untuk tazakka, mensucikan diri. Kenapa yang kayak gitu yang kamu perhatikan? Nah, itu teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ya. Jadi ibaratnya gini, teman-teman punya makanan, kalian punya makanan enak, lezat, bergizi gitu ya. Terus kalian punya teman, 1 orang lapar, 1 orang kenyang. Yang seharusnya dikasih yang mana? Orang lapar, kenapa? Karena dia lebih membutuhkan. Kenapa gak dikasih sama yang kenyang? Karena dia udah kenyang, udah cukup, ya kan? Paham maksudnya? Jadi kenapa sama orang yang udah kenyang kok kamu malah nawarin makan? Tapi ini ada orang yang lapar dengan ilmu, lapar dengan kemampuan untuk tazakka, belajar, mencari ilmu, mensucikan diri, mensucikan hati, kok malah gak diperhatikan. Kok malah abasa wa tawalla, wajahmu kemudian berubah dan tawalla, berpaling tuh berarti posisinya ya, Abdullah bin Umi Maktum itu datang dari satu arah misalnya, apakah dari kanan, dari kiri, wallahu alam saya nggak tahu posisi aslinya. Kemudian
Nabi melihat dan langsung memalingkan wajah, ya, melihat lagi ke arah yang orang ketiga tadi. Nah, gitu. Jadi tawalla, berpaling, mengalihkan wajah dari Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Allah tegur, kenapa sama orang yang kenyang kamu malah nawarin makan? Jelas-jelas ada orang yang lagi lapar, gitu ya. Wa ma'alaika alla yazakka, kata Allah, emangnya kamu rugi apa kalau dia tidak mau mensucikan diri? Kira-kira kalau orang yang kenyang tadi nggak ngambil makanan yang kita bawa, kita rugi nggak? Kenapa nggak rugi? Karena dia udah kenyang, karena dia udah istagna, dia udah merasa cukup. Kemudian dia nggak mau mensucikan diri. Apa ruginya bagi kita yang menawarkan makanan? Nggak ada ruginya sama sekali. Jadi kata Allah kepada Nabi, kamu gak ada ruginya kalau mereka tidak mau mensucikan diri. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya cukup. Ya udah cukup. Nah, kemudian apa? Wa amma man ja'aka yas'a. Ini balik lagi ke kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Jangan lupa nama-namanya ya. Nanti saya tanya loh di ujian. Dia hafal-hafal nih. Oke. Wa amma man ja'aka yas'a. Sementara ada orang yang ja'aka. Apa ja'a? Ja'a. Mufradat pagi ada ja'a. Ja'a itu artinya datang. Wa amma man ja'aka, sedangkan orang yang datang kepadamu yas'a dengan sungguh. Jadi yas'a ini bisa jadi artinya berjalan dengan cepat, bisa juga artinya orang yang berusaha. Gini, orang yang nggak buta, kalau jalan tuh susah nggak? Orang yang tidak buta, jalan tuh susah nggak? Dia tahu di depan ada batu, dia tahu di depan ada tembok, ya. Dia tahu di bawah kakinya ada tai lembu misalnya. Dia tahu, dia bisa menghindar. Tapi kalau orang buta, kira-kira gampang nggak buat dia jalan? Enggak kan? Harus pakai tongkat, ya. Diketok-ketok dulu kanan kirinya. Kalau bisa 180 derajat itu dicek dulu. Di kanan ada apa, kiri ada apa, depan ada apa, ya. Kalau perlu depan mukanya ada apa nih. Kan biar tahu tembok apa enggak, pohon apa enggak gitu kan. Jadi dicek dulu tuh kanan kiri. Sementara ada orang buta, kata Allah, ini ada orang buta ya datang sama kamu, dia berusaha jalan demi untuk mensucikan dirinya. Kira-kira lebih susah mana yang datang untuk belajar itu, datang untuk mencari ilmu itu? Orang normal yang matanya bagus atau orang yang buta? Iya, lebih susah orang buta. Teman-teman ya walaupun minus gitu kan, matanya minus, tapi kalau belajar susah nggak? Nggak kan? Masih kelihatan. Nah tapi buat orang buta, untuk jalan aja ke rumah gurunya, itu udah satu usaha yang besar. Zaman dulu belum ada Google Meet, nggak kayak kalian. Kalau kalian udah ada Google Meet, nggak usah jalan ke rumah guru gitu, tinggal hubungkan aja linknya, tinggal klik. Itu pun kadang masih ada yang males juga, ya Allah Rabbi. Ini ya, saya 2 tahun lalu, ini saya 2 tahun 2019. 2019. Tahun 2019 itu saya ngambil kelas Sirah Nabi. Itu sekolahnya di Jakarta. 1 bulan 2 kali. Setiap 2 minggu sekali saya harus turun dari Jonggol ke Jakarta. Setiap kali saya turun dari Jonggol ke Jakarta, itu minimal sekali jalan saya menghabiskan waktu 2,5 jam. Kalau nggak macet. Kalau macet bisa 3 sampai 4 jam. Dengan nyambung-nyambung kendaraan umum, angkot kah apa ojek segala macam tuh minimal 4 kali. Dari sini ke alun-alun ke Cilengsi ke Cibubur lanjut Jakarta, nanti Jakarta turun mana lagi gitu. Itu minimal saya 4 kali nyambung, paling sedikit. Dengan makan waktu 2,5 jam kalau lagi nggak macet, kalau macet bisa 3 sampai 4 jam. Kemudian sekolahnya mulai dari jam 1:30 siang, kemudian selesainya maghrib. Maghrib saya pulang, maghrib dari sana misalnya jam 7 lah ya, bersih-bersih beres-beres. Jam 7 dari sana saya harus menempuh perjalanan pulang lagi ke Jonggol. Makan 2,5 jam sampai 3 jam. Saya sampai sini bisa jadi jam 10 malam atau 10:30. Dan itu 2 minggu sekali harus saya lakukan. Selama 1 tahun. Kira-kira kalau teman-teman mau nggak melakukan itu? Mau nggak melakukan itu? Belum lagi ongkos, ya. Sekali turun tuh saya udah harus siap. Sekali turun tuh 100.000 habis. Ya, karena kan ongkosnya nyambung gitu kan. Belum lagi kalau saya makan siang, belum lagi kalau saya beli ini, beli itu. Bayar ini, bayar itu. Tapi pada saat itu saya merasa malu dengan kisah ulama-ulama zaman dulu mencari ilmu.
Mereka rela jual semua hartanya demi untuk menemui satu ulama dan mendengar satu hadis. Kebayang kalian dari rumah kalian ke Aklis jalan kaki, bawa perbekalan, jalan 3 bulan, kalian jual semua harta kalian, sampai sini kalian cuma dengar satu hadis. Ikhlas nggak? Rela nggak? Menjual semua harta kalian, nyampe Jonggol, kalian cuma dengar satu hadis, rela nggak? Enggak. Kenapa nggak rela? Buang-buang. Itulah yang saya pikirkan. Karena dulu ulama-ulama itu mereka rela jalan berbulan-bulan demi menemui satu ulama dan demi mendengarkan satu hadis. Sampai hari ini teman-teman bisa membaca hadis atau memahami hadis dengan sangat gampang. Udah ada bukunya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Hadis Arba'in Nawawi, kalian tinggal baca. Teman-teman nggak tahu bagaimana perjuangan mereka mengumpulkan satu demi satu hadis itu dulu. Mencari tasihnya, maksudnya apa? Ini benar nggak Nabi yang ngomong? Mana buktinya? Ini benar nggak Nabi bicaranya pada saat ini dengan si ini? Itu nggak boleh hadis itu sembarangan, teman-teman. Nah, kenapa saya bertahan 1 tahun naik turun Jonggol Jakarta 2,5 jam pulang balik 5 jam itu? Karena di kepala saya satu, saya malu. Toh saya nggak sampai harus jalan berbulan-bulan, cuma 2,5 jam. Itu pun naik angkot. Begitu naik angkot saya tidur, bangun udah nyampe, kelar. Naik ojek tinggal pesen. Toh uang yang saya keluarkan sekali turun 100.000, nggak sampai jual rumah, nggak sampai jual motor. Kenapa saya harus males? Nah sekarang teman-teman nyampe ke Aklis, hadis yang kalian dengarkan, ayat Quran yang kalian pelajari, satu apa banyak? Ada yang sampai sini cuma dikasih satu ayat? Begitu masuk Aklis, baik dengarkan saya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kamu tamat pulang. Ada nggak? Nggak ada kan? Banyak sekali. Jadi ini mahal sekali teman-teman. Karena kalian nggak harus jualan semua harta kalian, nggak harus jatuh miskin demi cari ilmu, ya. Dan kemudian kalian juga tidak harus jalan berbulan-bulan demi mendengarkan satu hadis. Sebaliknya kalian dikasih tempat tinggal, kalian punya tempat tinggal, kalian dikasih makan yang sehat, enak. Dan kalian mendengarkan ribuan hadis, kalian belajar ribuan ayat Quran. Itu mahal sekali, ya. Jadi usaha kalian ini nggak boleh di atas, nggak boleh, ya kan Raisya? Usaha kalian belajar di sini tidak boleh rata-rata, nggak boleh gitu-gitu aja, nggak boleh. Ingat aja itu. Yang penting kalian nggak sampai jual mobil. Ada yang masuk Aklis sampai jual mobil? Mana mobilnya, mobil tetangga lagi yang dijual. Nyolong dong. Nggak ada kan? Alhamdulillah semuanya dicukupkan Allah. Semua rezeki orang tuanya dicukupkan bisa masuk di Aklis. Kalian nggak harus jalan berbulan-bulan. Jangankan berbulan-bulan. Dari asrama ke kelas yang cuma 2 menit aja kadang ada yang telat. Sampai sini diajarkan puluhan hadis, puluhan ayat Quran. Jadi usaha kalian tidak boleh rata-rata. Harus lebih besar dari orang lain, ya. Harus lebih semangat belajarnya. Kenapa? Ya karena kalian nggak harus bersusah payah seperti itu. Nggak sampai jual motor, jual kambing, jual kerbau, jual lembu, semua ya. Jual kambing Ustazah, tapi kambing yang udah ditusuk-tusuk, sate, jual sate. Oke. Nah, kata Allah, sementara Abdullah bin Umi Maktum itu adalah wa amma man ja'aka yas'a, orang yang datang kepadamu dengan jalan berjalan cepat atau dengan penuh usaha, wa huwa yakhsha, dan dia dalam rasa takut. Apa yang dimaksud dengan dalam rasa takut? Yakhsha, takut karena patuh. Abdullah bin Umi Maktum itu, wahai Muhammad, kata Allah, datang kepada kamu untuk mensucikan dirinya, dan dia pengen didakwahi, pengen belajar karena rasa takut dan patuhnya kepada Allah. Kemudian ditutup Allah dengan satu ayat lagi, fa anta anhu talaha, maka engkau terhadapnya berlengah-lengah. Kenapa? Atau dalam bahasa Indonesianya, kenapa malah kamu cuekin? Nah, bahasa Indonesia gitu ya. Fa anta anhu talaha, kenapa sama yang ini kamu cuekin? Bayangin, ada orang buta, susah jalan, tapi dia datang mau belajar, pengen didakwahi, pengen mensucikan diri, mau cari ilmu. Karena apa? Karena rasa takut dan patuhnya kepada Allah. Tiba-tiba fa anta anhu talaha, kok malah dicuekin. Sekali lagi, Abdullah bin Umi Maktum ngelihat gak? Enggak. Kalau misalnya wajah Nabi berubah, dia tahu nggak? Enggak. Dia bakal sakit hati nggak? Enggak. Kan nggak lihat.
Tapi Allah menegur Nabi dengan keras di ayat ini, ya. Sampai 10 ayat memperingatkan Nabi karena wajah Nabi berubah ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Hah? Cukup. Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya yang nanya nanti.